yang presentasi mau mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul studi tentang saya di sini studi eksperimental pipa kalor untuk pemanas kolektor surya. Saya di sini Ilham Ibrahim dengan NIM 17103111056 dan teman saya yang sedang tidak bisa hadir bernama Setio Dewantoro dengan NIM 17103111052. Oke. Next ya. Untuk slide PowerPoint ini coba ditampilkan full screen atau slideshow tampilan penuh. Oh iya, bentar Pak. Ya, jadi pipa panas dengan ukuran diameter 0,027 meter dikali panjangnya 1,3 meter dan tebalnya 0,008 meter dan menyerap dengan ukuran dengan penyerap dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 0,1 meter dibuat untuk diuji digunakan sebagai elemen pemanas kolektor surya. Pipa pemanas dibuat menggunakan air sebagai media transportasi panas dan menggunakan suhu stainless steel mesh. Jadi dia stainless steelnya mesh 120 sehingga alat yang membantu mempercepat aliran kondensat di dalam pipa panas. Next aja yuk. Ya, jadi di Indonesia memiliki potensi menjadikan energi surya sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk masa depan. Karena di Indonesia terletak pada posisi khatulistiwa, jadi sinar mataharinya itu dia banyaklah jatuhnya untuk dijadikan tenaga surya. Di Indonesia berada di iklim tropik di mana daerah ini kaya akan curah energi surya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan data potensi energi surya harian rata-rata di Indonesia sebesar 4,5 sampai 6,8 kilowatt hour per meter kubik per hari. Usaha pemanfaatan energi surya untuk memberikan sumbangan bagi pemenuhan kebutuhan energi sudah lama sejak dilakukan tapi belum optimal. Pada saat ini pemanfaatan energi surya dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan teknologi fotovoltaik dan surya termal. Untuk pemanfaatan teknologi surya yang untuk fotovoltaik biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik skala kecil seperti perumahan untuk yang tidak menggunakan watt yang cukup gede. Sementara untuk yang surya termal itu digunakan untuk seperti pemanas air atau pengering dan yang menggunakan lebih gede lah jatuhnya. Tapi ini sebenarnya belum optimal ya untuk rumah tangga karena penyebabnya anggapan masyarakat bahwa kolektor surya sebagai alat untuk mengonversi energi merupakan barang yang eksklusif berteknologi tinggi yang harga cukup mahal. Karena
emang di Indonesia sebenarnya belum belum bisa gitu sih untuk membuat sel suryanya ini sendiri, karena jatuhnya kita masih nge-import gitu sih, makanya bisa dibilang masih cukup mahal. Next yuk. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam, mendapat bagaimana cara mendapat kolektor surya sebagai preheater skala rumah tangga dengan biaya yang terjangkau untuk mereduksi penggunaan bahan bakar minyak yang semakin terbatas. Jadi ini sebagai pengganti untuk bahan bakar minyak sebenarnya. Untuk pemanfaatan energi matahari, ini menggunakan kolektor surya konvensional dirasa masih belum efisien karena memiliki efisien yang masih terbilang rendah, sekitar 15-30%. Pipa kalor adalah alat superkonduktor yang mampu memindahkan panas secara cepat dengan memanfaatkan panas laten fluida kerja yang berada di dalam pipa kalor. Penggunaan pipa kalor sebagai elemen pemanas kolektor surya sangat menjadi prospek yang menjanjikan karena memiliki kemampuan yang baik dalam menyerap panas energi matahari. Penggunaan pipa kalor di dalam kolektor surya dapat meningkatkan penggunaan energi matahari yang mampu mencapai efisiensi kerja 47%. Untuk prinsip kerja pipa kalor sendiri, pipa kalor merupakan pipa berrongga yang kedua ujungnya ditutup setelah sejumlah fluida kerja ditempatkan di dalamnya. Secara umum, pipa kalor bekerja memanfaatkan kalor laten dari fluida kerja. Proses pemindahan panas pada pipa kalor terjadi pada 3 daerah antaran, yaitu evaporator, adiabatik, dan kondenser. Itu di situ ada contoh pipa kalornya. Ya, next ya. Jadi ketika kalor masuk di sepanjang sisi evaporator, di mana temperatur kalor masuk melebihi temperatur saturasi fluida kerja, hal tersebut dapat menyebabkan sejumlah cairan fluida kerja menguap. Uap akan mengalir ke area kondensor karena terjadi peningkatan tekanan uap. Next. Pada bagian kondensor, kalor laten uap dipindahkan ke lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan temperatur dan tekanan uap turun sehingga kondensat terbentuk. Kondensat akan kembali ke area evaporator melalui wick. Sementara penurunan tekanan uap akan menguapkan lagi sejumlah fluida kerja yang berada pada daerah evaporator. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus sepanjang adanya panas yang diterima di bagian evaporator. Ini ada siklus pada pipa kalor. Pada proses 0 ke 1 itu peristiwa evaporasi pertama kali kalor masuk. Proses 1 ke 2 itu peristiwa kondensasi karena kalor dipindahkan keluar pipa kalor. Proses 2 balik ke 1-nya itu peristiwa evaporasinya. Fluida kerja pipa kalor. Fluida kerja berfungsi untuk memindahkan panas dari evaporator ke kondensor. Untuk itu harus dipilih fluida kerja yang memiliki temperatur titik cair di bawah temperatur operasi dan memiliki temperatur kritis di atas temperatur operasi dan memiliki kalor laten yang tinggi. Pemanas air surya. Pemanfaatan energi matahari untuk memanas air bukan ide yang baru. Lebih dari 100 tahun yang lalu, tangki air yang dicat hitam telah digunakan sebagai pemanas air surya sederhana di berbagai negara. Teknologi pemanas air surya telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Sekarang lebih dari 30 juta meter persegi kolektor pemanas air surya telah dipasang di seluruh permukaan bumi. Keuntungan penggunaan pemanas air surya adalah penghematan biaya dalam pemanasan air. Beberapa pemanas air surya membutuhkan pasokan listrik untuk beroperasi. Untuk pemanas air surya itu
memiliki tiga operasi dasar sistem pemanas air surya. Yang pertama itu pengumpulan. Jadi pengumpulan radiasi matahari dapat diserap dengan menggunakan kolektor surya. Lalu ada pemindahan. Sirkulasi air pada kolektor surya menyebabkan perpindahan energi dari kolektor surya ke tangki penyimpanan. Sirkulasi fluida bisa terjadi secara alami atau sirkulasi paksa. Penyimpanan. Nah, yang terakhir ini penyimpanan. Jadi air panas disimpan pada tangki penyimpanan yang diberi isolasi termal. Ini ada komponen-komponen pada kolektor surya tabung hampa. Jadi ada heat pipe, ada glass tube top holder, ada covernya, ada absorber plate, ada vacuum layer between the glass skin, jadi ada vakumnya di situ. Terus ada solar glass tube, sama ada base tube seal. Perpindahan panas pada pipa kalor. Apabila ada kalor masuk pada sisi evaporator, maka kalor tersebut akan dipindah melalui kalor laten fluida kerja dalam pipa kalor ke bagian kondensor. Pada dasarnya, proses perpindahan panas yang terjadi dalam pipa kalor merupakan bagian siklus termodinamika. Jumlah panas yang masuk pada sisi evaporator sama besarnya dengan panas yang dilepas pada sisi kondensor kalor. Sistematik pengujian. Pengujian pipa kalor dilakukan sebelum pemanas absorber pipa kalor pada kolektor pemanas surya. Pengujian dilakukan pada berbagai rasio pengisian fluida dan pada kemiringan pipa kalor sebesar 30 derajat. Rasio pengisian adalah perbandingan volume fluida di dalam pipa kalor dengan volume rongga dalam pipa kalor. Dalam hal ini, rasio pengisian yang diuji adalah 5%, 10%, 20%, dan 30%. Tujuannya pengujian ini untuk melihat kecepatan respon pipa kalor dalam memindahkan panas dan kapasitas panas yang mampu dipindahkan oleh pipa kalor. Indikator yang dilihat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan tunak atau dikenal dengan istilah thermal time constant. Hal ini bisa diketahui dengan mengukur temperatur sumber panas pada evaporator pipa kalor dan temperatur energi yang dipindahkan pada sisi kondensor pipa kalor. Pengujian ini dilakukan dengan dua sumber panas. Pertama dengan pemanas pipa kalor dengan air 1000 ml pada temperatur 100 derajat Celcius dengan daya masuk 20 watt. Berikutnya pemanas dengan radiasi matahari langsung. Dengan melakukan pengujian ini diharap bisa mendapat pipa kalor yang tepat dan mampu bekerja pada kolektor pemanas air surya. Hasil dan pembahasan. Setelah melakukan pengujian pipa kalor, didapat beberapa data tentang kemampuan dalam pipa kalor untuk memindahkan panas yang dapat dilihat pada grafik ini. Nah, di sini ada untuk yang rasio 5%, ini ada yang rasio 10%. Next yuk. Nah, di sini ada 20 dan di sini ada yang 30%. Nah, untuk distribusi temperatur pada masing-masing pipa kalor ini, jadi di sini nih grafik yang dari tadi sih sebenarnya, dari yang 5, 10, 20 sama yang 30. Terus di sini ada rasio pengisiannya. Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa pipa kalor yang memiliki rasio pengisian sebesar 20% memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan pipa kalor lainnya. Selain itu, jika dilihat dari perbedaan temperatur antara evaporator dan kondensor, pipa kalor yang memiliki rasio pengisian sebesar 20% memiliki perbedaan temperatur yang sangat kecil dibandingkan dengan pipa kalor lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pipa kalor FR 20% dengan 20% memiliki kemampuan memindahkan panas sangat efektif dari yang lainnya. Dari hasil pengujian didapat efisiensi kerja tertinggi pipa kalor sebesar 75% pada pipa kalor yang memiliki rasio
pengisian sebesar 20%. Kesimpulannya, pipa kalor dengan filling rasio 20% dipilih untuk elemen pemanas kolektor surya. Dan selain itu, pipa kalor ini mampu memindahkan panas dengan kapasitas 15 watt dengan efisiensi kerja 75%. Pipa kalor yang dipilih memiliki nilai konstan thermal yang tinggi dibandingkan pipa kalor lainnya. Sekian untuk presentasi dari kelompok saya. Apakah ada pertanyaan? Berarti masuk ke sesi pertanyaan. Mau nanya dong, Ham. Bentar gue tulis dulu, bentar. Gue buat notes dulu. Iya, mau nanya apa? Apa sih yang bikin pipa kalor lebih unggul dari Ini tembaga? Rio ya? Iya, Rio 17020. Udah gue tanya ya. Iya. Apa sih yang membuat pipa kalor lebih unggul dari tembaga pejal dalam penggunaannya sebagai elemen pemanas kolektor surya? Dari pipa? Kenapa? Gimana? Apa yang membuat pipa kalor lebih unggul dari Tembaga pejal dalam penggunaan sebagai elemen pemanas kolektor surya. Sudah dapat belum? sebagai? Sebagai elemen pemanas kolektor surya. Oke. Terima kasih. Sama mau nanya dong. Ini siapa nih? Dimas 012. Keuntungan menggunakan pemanas air surya daripada yang listrik apa? Dari Yang listrik atau dari yang lainnya dah pokoknya. Sama HP lu jangan lupa di silent, Am. Bentar ya. Nah, ini Setionya udah hadir nih.
Sebentar ya Pak, setunya udah hadir nih. Lagi nyalain laptop dulu Pak. Eh, atau ada yang mau nanya lagi? Masih ada 3 pertanyaan. Saya Bang, izin bertanya Bang. Iya, Rip. 18051. Pertanyaannya apa, Rip? Eh, kan di pipa kalau kan udah ada efisiensinya kan tuh yang 5%, 10%. Nah, nilai keefisiensinya itu pada apa Bang? Dan fungsi dari efisiensinya tuh apaan? Oke, Rip. Udah Bang. Oke. Ah, 2 pertanyaan lagi.
Yuk, 2 pertanyaan lagi. Pak, minta itu Pak, Setio minta di ACC Pak, mau join. Mau nanya dong, Am. Ayo, yuk. Iya, yuk jadi kan. Apa dulu? Azmi 1763. 63. Contoh lain dari pengujian pipa kalor apa, Ham? Oke. Makasih, Ham. Oke dulu. Ada Mora. Adul. Setio minta di ACC Pak. Dia request join. Satu pertanyaan lagi ya. Ada yang mau nanya lagi? Tidak. Halo. Record sih. Atau saya jawab dulu deh untuk pertanyaannya Rio ya. Apa yang membuat pipa kalor lebih unggul dari pipa tembaga pejal? Eh, jadi itu sebenarnya dari ininya sih yo, untuk Oh iya. yang membuat pipa lebih unggul dari tembaga pejal itu dari perpindahan panas yang dibawa oleh konduktor thermal untuk pipa kalor 195 kali dari tembaga pejal lebih besar. Oh,
Oke, Ham. Thank you. Untuk Dimas, keuntungan pemanas surya dari pemanas listrik. Keuntungan penggunaan air panas surya. Jadi keuntungan penggunaan pemanas air surya adalah penghematan biaya yang dalam pemanasan air. Jadi itu nggak menggunakan tenaga listrik, jadi dia jatuhnya lebih hemat sih. Karena kan pemanasnya kita dapat energi surya secara cuma-cuma gitu, butuh dengan energi listrik. Karena kan kalau listrik kita pasti bayar gitu kan segala macam. Ya, itu salah satunya sih, lebih hemat. Gitu, Bon. Oke, Ham, makasih Om. Ilham. Ya. Izin masuk. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, saya terlambat karena tadi pagi ada urusan keluar sebentar dan saya lupa kalau hari ini ada kelas. Jadi mohon maaf hari ini saya nggak presentasi, tapi saya ingin bantu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tadi teman saya Ilham udah ngasih tahu list pertanyaannya dan di sini saya akan coba untuk menjawabnya. Untuk pertanyaan ketiga tadi dari Arif ya, 5, 10. Iya, Bang. Udah dijawab belum? Belum Belum ya? Belum. Saya coba presentasi ya. Untuk pertanyaannya tadi itu kan 5, 10, 20, 30% itu nilai efisiensi pada apa dan fungsi efisiensinya apa. Nah, 5, 10, sampai 30% ini itu rasio sebagai rasio pengujian fluida yang digunakan untuk menguji si pipa kalor ini. Nah, tujuannya untuk melihat kecepatan respon pipa kalor dalam memindahkan panas dan kapasitas panas yang mampu dipindahkan oleh pipa kalor. Nah, makanya di sini kan ada hasilnya nih. Hasil pengujiannya dengan rasio 5%, 10%, bahkan ada yang 20 sampai 30. Dengan kesimpulannya, ternyata yang pipa kalor dengan rasio pengisian sebesar 20% memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan pipa kalor lainnya. Itu kita bisa melihat di sini grafiknya dia naik terus gitu loh. Aman nggak? Aman, Bang, aman. Oke, makasih ya. Terus pertanyaan keempat, contoh lain untuk pengujian pipa kalor itu sendiri dari Asmi ya? Iya, Adul Azmi Atalah. Ya, aduh. Iya. Ada yang namanya dari jurnal yang saya baca itu, ini emang nggak kami masukin. Cuma kalau dari jurnal yang kami baca itu ada yang menggunakan radiasi langsung. Kalau ini kan dia kan pakai apa sih namanya? Fluida kerja ya, yang berapa persen tadi itu. Sementara yang satu lagi itu ada yang pakai radiasi langsung. Nah, tujuannya untuk memprediksi apakah pipa kalor mampu bekerja untuk memanaskan air pada kolektor surya. Dan yang radiasi ini pemanfaatannya justru lebih ke ini, yang pemanas air surya. Karena kan dia langsung di atas gitu kan. Langsung radiasi dari sumbernya langsung. Tuh.